Begitu pembelaan dua anak buah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kombes Agus Nurpatria. Penasihat hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Henry Yosodiningrat, mengatakan kedua kliennya mengamankan CCTV saksi bisu penembakan Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Siapa yang berani membantah perintah Sambo gitu loh. Kadif Propam itu polisinya polisi, ujar Henry saat jeda sidang di Pengadilan Negeri atau PN, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Bahkan, Henry mengumpamakan besarnya kekuasaan Sambo sebagai Jenderal Bintang 2. Sangatlah berkuasa karena meski ada puluhan Jenderal Bintang 2 namun posisi Kadif Propam hanya diisi olehnya. Jadi kalau di Mabes Polri itu ada berapa puluh Bintang 2, hanya satu Kadif Propam ya, kata dia. Ya poinnya semuanya sesuai dengan perintah. Perintah dari mana? Ferdy Sambo, ucap dia. Bahwa perintah Ferdy Sambo adalah kronologi penembakan Brigadir J versi skenarionya. Tunjuk hidung Ferdy Sambo juga dilakoni AKBP Arif Rahman. Mantan Wakaden Biro Paminal Div Propam Polri itu terseret skenario baku tembak Ferdy Sambo. Ia menjadi pesakitan di kursi pengadilan PN Jakarta Selatan atas perkara obstruction of justice, bersama Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kombes Agus Nurpatria. Dalam eksepsinya atau nota keberatan, AKBP Arif Rahman mengakui mematahkan laptop berisi salinan rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Namun, sesaat sebelum beraksi, naluri kemanusiaannya seolah memanggil. Bertanya-tanya apakah benar perbuatannya tersebut. AKBP Arif tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdy Sambo dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya, kata kuasa hukum Arif Rahman di PN Jakarta Selatan, Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Tindakan Arif, yang mematahkan laptop Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri itu juga dilakukan atas perintah Ferdy Sambo. Sebagai anggota Polri yang telah disumpah setia, ia berpegang kepada lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 disebutkan bahwa pimpinan unit kerja di lingkungan Div Propam Polri wajib untuk menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang onrematic overheads atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara akuo, katanya. Dua terdakwa obstruction of justice Brigjen Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria kompak mengaku tidak mengetahui dan melihat langsung isi dari DVR CCTV. Keduanya juga mengaku tidak melihat dan mengetahui soal pengrusakan DVR CCTV dan harddisk eksternal dalam rangka penghilangan barang bukti kematian Brigadir J. Belum ada putusan. Pernyataan itu disampaikan kedua terdakwa saat mendengarkan kesaksian anggota tim Dirtipid Siber Polri, Kompol Aditya Cahya, diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan obstruction of justice atau merintangi penyidikan kematian Brigadir J. Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Berangkat dari penjelasan Aditya soal DVR CCTV dan harddisk yang telah menjadi barang bukti. Lalu Ketua Majelis Hakim, Ahmad Suhel, menanyakan kepada terdakwa tentang DVR CCTV dan harddisk eksternal yang dihilangkan. Saya tak pernah mendengar, melihat, tidak tahu, kata Hendra Kurniawan. Saya tidak tahu, sahut Agus. Selanjutnya,
Aditya kembali menjelaskan terkait dengan informasi DVR CCTV yang diganti Irfan Widianto diperoleh dari Security Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan yang ternyata ditemukan dalam keadaan kosong dari hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri. Kosong itu dokumen dan informasi elektronik. Harddisknya masih ada, rekamannya yang kosong, ujar Aditya. Setelah penjabaran terkait DVR, kemudian JPU kembali bertanya terkait dengan harddisk eksternal yang berasal dari laptop Baikuni Wibowo, di mana harddisk itu menyimpan potongan video rekaman dari hasil DVR CCTV yang dihapus. Ada harddisk dari Pak Baikuni. Dari harddisk eksternal, kami dapatkan potongan video durasi 2 jam. Dari jam 4 sore sampai 6 sore pada tanggal 8 Juli yang mengarah ke rumah Sambo dari harddisk, sebut Aditya. Di mana Aditya menggambarkan rekaman video tersebut menampilkan kedatangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang pada waktu bersamaan juga memperlihatkan Brigadir J masih hidup saat berada di rumah dinas, Duren 3. Di situ diperlihatkan pada saat kedatangan Ibu PC pada saat kedatangan Ferdi Sambo sampai dilihatkan Yosua masih ada. Masih terlihat di rekaman video itu pada saat FS sampai di lokasi, kata dia. Yosua masuk gerbang, tanya JPU. Sudah di dalam, jawab Aditya. Namun dari keterangan apa yang disampaikan Aditya, baik Agus dan Hendra kembali berdalih tidak mengetahui terkait dengan pengrusakan maupun penghilangan barang bukti harddisk. Saya tidak tahu, sebut Hendra. Tidak tahu, jawab Agus. Setelah penjabaran soal barang bukti Aditya, kedua terdakwa menyatakan tidak menyangkal keterangan yang disampaikan saksi dengan alasan tidak pernah mengetahui barang bukti tersebut.